Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairatun Nisa dari kelas Pendidikan Biologi 6C akan menjelaskan mengenai jawaban dari UTS pengantar bioteknologi. Nah, berikut merupakan jawabannya. Nah, pada soal yang pertama yaitu mengenai mekanisme sintesis protein. Nah, jadi sintesis protein itu kan merupakan suatu proses pembentukan protein yang melibatkan materi genetik DNA dan RNA. Nah, proses sintesis protein ini tuh dapat mengekspresikan gen atau sifat suatu organisme melalui suatu dua tahapan yaitu translasi dan transkripsi. Nah, jadi seperti pada gambar yang ini yang besar. Nah, jadi yang pertama itu sintesis protein itu tuh dimulai dengan tahap transkripsi, yaitu pada nukleus. Yaitu pada proses tersebut itu terjadi penyalinan untai DNA dengan bantuan enzim RNA polimerase yang membentuk untaian RNA duta atau mRNA yang membawa kode hasil salinan DNA cetakan. Nah, kemudian setelah itu RNA duta itu terbentuk. Nah, setelah RNA duta terbentuk itu RNA duta itu akan menuju ribosom dan proses translasi itu akan dimulai. Nah, kemudian setelah pada ribosom itu akan menempel pada kodon pertama atau RNAD yaitu AUG. Nah, kemudian tRNA atau antikodon UAC itu akan membawa asam amino metionin yang melekat pada kodon AUG. Nah, kemudian kodonnya di bawah RNAD itu akan diterjemahkan menjadi asam amino yang kemudian tRNA itu akan membawa asam amino tertentu itu akan berpasangan dengan kodon RNAD berikutnya. Nah, jadi masing-masing asam amino itu akan digabungkan oleh tRNA sehingga membentuk rantaian polipeptida. Nah, proses translasi ini tuh akan berhenti ketika kodon stop yaitu UAA, UAG, UGA itu akan bertemu dengan ribosom. Nah, kemudian pada soal yang kedua yaitu mengenai maksud dari penggunaan teknik sequencing DNA. Nah, jadi sequencing DNA itu kan merupakan pengurutan basa DNA yang merupakan teknik kunci dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuannya itu diantaranya itu ada genetika, bioteknologi, biologi molekuler, dan genomika. Nah, sequencing DNA itu dilakukan yang bertujuan itu untuk menentukan urutan basa nitrogen yaitu adenin, guanin, sitosin, timin. Nah, itu tuh dalam suatu sampel DNA. Nah, kemudian untuk soal yang ketiga yaitu mengenai penjelasan bagaimana enzim nukleus pada teknik CRISPR itu dapat memotong daerah yang spesifik. Nah, berikut merupakan penjelasannya. Pada tahap yang pertama yaitu pada tahap zinc finger chain. Ini tuh merupakan buatan yang terdiri dari rantai protein yang disebut dengan zinc finger. Nah, ini tuh ada enzim FOK1 yang terpasang pada akhir rantai. Ini tuh mengenali dan mengikat ketriplet spesifik dari basa DNA enzim FOK1 yang berasal dari bakteri dan sebagai mina endonukleus memotong DNA yang dengan presisi pada pencarian dan urutannya dikenali ketika EZFN itu tuh berada di tempat pada kedua untai DNA FOK1. Nah, ketika itu ada di kedua untai DNA FOK1 itu, molekul itu membentuk dimer yang mengaktifkan enzim dan bagian tengah dibelah itu tuh untuk menciptakan istirahat yang beruntai ganda. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada telgen, yaitu merupakan aktivator transkripsi lag effect atau nukleus ini tuh ditemukan pada bakteri yang menginfeksi tanaman. Nah, mereka ini terdiri dari serangkaian faktor tala dengan lag inti FOK1 yang melekat pada C ujung rantai protein. Nah, cara mereka membelah DNA itu sangat mirip dengan faktor tala yang mengikat DNA. Namun nukleotida ini tuh individu yang dikenali daripada triplet molekul pasangan yang mengikat ke untai lain, dan mereka itu menempatkan udara untuk molekul K1 itu mengiris untaian yang mengakibatkan putusnya untaian ganda.
Nah, baru-baru ini tuh peneliti itu mengidentifikasi potensi revolusioner dari sistem kasta CRISPR-9. Nah, CRISPR atau CRISPR-9 itu merupakan singkatan dari Clustered Regular Interspecies Short Palindromic Repeats. Nah, ini tuh berasal dari metode yang digunakan oleh bakteri untuk memerangi infeksi oleh virus yang terdiri dari guide RNA atau gRNA dan memasukkan G atau I9 itu ke dalam nukleus G1 RNA yang memiliki urutan pelengkap yang cocok dengan DNA di lokasi yang dipilih secara tepat. Nah, lokasi ini tuh dapat dikontrol dengan mengubah urutan RNA yang membuat CRISPR sangat berguna. Nah, jadi kasta 9 ini tuh membuka resleting DNA yang membantu menyelamatkan gRNA dengan urutan pasangan basa yang sesuai dan kemudian itu memotong DNA yang memecahkan untai ganda ke blend stranded. Nah, kemudian itu masing-masing mekanisme ini tuh dikumpulkan menggunakan layar pada metode perbaikan. Nah, jika tidak ada DNA homolog, maka ujung non-homolog atau ujung DNA itu hanya diikat kembali. Tapi jika dia memilih mutasi penyisipan atau penghapusan kecil yang dapat mempengaruhi fungsi gen, ini tuh memungkinkan peneliti untuk lebih memahami kontrol gen. Namun jika dapat diperbaiki yang sesuai dengan arah homolog urutan template, ini tuh akan cocok dengan area yang mengelilingi double stranded break dan sehingga artinya itu atau hasilnya itu akan jauh lebih akurat bahwa perubahan urutan tertentu itu dapat dimasukkan ke dalam gen yang diinginkan. Nah, demikian pemaparan jawaban UTS pengantar bioteknologi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.